Nama saya Sarifayanti dengan stambuk 218611040, kelas B5. Perkenalkan, nama saya Linsai Sapan Patandean dari kelas B5 dengan nomor stambuk 218611038. Perkenalkan, nama saya Kunigunda Linsali Padang dengan nomor induk mahasiswa 218611039 dari kelas B. Terima kasih. Pengenalan perangkat keras pada sistem unit komputer. Spesifikasi sistem standar unit komputer. Yang pertama, mikroprosesor Intel atau AMD, memori, mainboard atau mainboard, VGA onboard NVIDIA atau ATI Radeon, hard disk, floppy disk, optical drive, case and power supply, monitor, keyboard atau mouse. Kemudian perangkat keras utama, ada prosesor, memori, hard disk, mainboard, dan VGA. Kemudian ada perangkat keras pendukung, optical drive berupa CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW, floppy drive berfungsi untuk membaca data pada disket, LAN card berfungsi sebagai port koneksi ke jaringan lokal, sound card berfungsi memproses data, power supply sumber daya bagi listrik seluruh komponen dan perangkat keras komputer. Kemudian ada prosesor, memori, mainboard, VGA, hard disk, floppy disk, case, and power supply. Kita masuk dalam pengenalan mikroprosesor. Terdapat 3 pengertian yang harus dibedakan, yaitu mikroprosesor, mikrokomputer, dan mikrokontroler. Mikroprosesor secara umum dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan pemroses mikro atau pengolah mikro. Sebuah chip perpaduan dari suatu rangkaian elektronika yang rumit dan dirancang atau dibuat untuk mengolah atau memproses pekerjaan-pekerjaan yang cukup kompleks. Jadi, istilah mikro pada mikroprosesor sangat terkait dengan ukuran fisik mikroprosesor yang kecil. Kemudian kita masuk dalam bagian mikrokomputer. Mikrokomputer adalah interkoneksi antara mikroprosesor dengan memori utama dan antarmuka input-output yang dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus. Kemudian mikrokontroler. Mikrokontroler merupakan sebuah chip yang terdiri atas mikroprosesor, RAM, ROM, dan piranti input-output, sehingga biasanya disebut single chip mikrokomputer. Salah satu keunggulan mikrokontroler adalah adanya RAM, ROM, dan piranti input-output dalam sebuah chip sehingga tidak perlu menambahkan komponen-komponen tersebut secara fisik. Konversi bilangan. Konversi dari sistem bilangan oktal. Yang pertama, konversi ke sistem bilangan desimal. Dari bilangan binari dapat dikonversikan ke dalam bilangan desimal dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan partition value-nya. Yang kedua, konversi ke sistem bilangan binari. Konversi dari bilangan oktal ke binari dapat dilakukan dengan mengkonversi masing-masing digit oktal ke 3 digit binari. Yang ketiga, konversi ke bilangan heksadesimal. Konversi dari bilangan oktal ke heksadesimal dapat dilakukan dengan cara merubah dari bilangan oktal menjadi bilangan binari terlebih dahulu, baru dikonversi ke bilangan heksadesimal. Kemudian konversi dari bilangan heksadesimal. Yang pertama, konversi ke sistem bilangan desimal. Dari bilangan binari dapat dikonversikan ke bilangan desimal dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan partition value-nya. Yang kedua, mengkonversi ke sistem bilangan binari. Konversi dari bilangan heksadesimal ke binari dapat dilakukan dengan mengkonversi masing-masing digit heksadesimal ke 4 digit binari. Yang ketiga, konversi ke bilangan oktal.
Konversi dari bilangan heksadesimal ke oktal dapat dilakukan dengan cara merubah ke bilangan binar terlebih dahulu, baru dikonversi ke oktal. Kemudian organisasi data. Komputer secara umum bekerja dengan beberapa jumlah bit khusus. Kumpulan yang umum adalah bit tunggal, kelompok 4 bit disebut nibbles, kelompok 8 bit disebut byte, kelompok 16 bit disebut word, dan lain-lain. Kemudian gerbang logika. Yang pertama, dasar pembentuk dalam sistem digital. Yang kedua, beroperasi dalam bilangan binar atau gerbang logika binar. Logika binar menggunakan dua buah nilai yaitu O dan I. Logika binar yang digunakan dalam sistem digital yaitu yang pertama, logika binar positif. Logika tinggi ditandai dengan nilai I dan logika rendah ditandai dengan nilai O. Logika binar negatif, logika tinggi ditandai dengan nilai O dan logika rendah ditandai dengan nilai I. Kemudian gerbang logika dasar. Pada sistem digital hanya terdapat 3 buah gerbang logika dasar, yaitu yang pertama gerbang AND, yang kedua gerbang OR, dan yang ketiga gerbang NOT. Kemudian menyederhanakan gerbang logika. Yang pertama, hasil dari penyederhanaan suatu fungsi logika dapat terlihat jelas melalui simbol gerbang logika atau gerbang digital. Yang kedua, sebelum proses penyederhanaan yang dilakukan dengan metode aljabar atau dengan metode Karnaugh. Yang ketiga, gerbang logika dasar yang sering digunakan sebagai implementasi dari penyederhanaan fungsi logika adalah AND, NOT, dan OR. Adapun gerbang gates atau logika lain. Kemudian penyederhanaan secara aljabar. Yang pertama, tahap minimalisasi rangkaian logika agar efektif dan efisien. Yang kedua, rangkaian dengan jumlah gerbang yang sedikit akan lebih murah harganya dan tata letak komponen lebih sederhana. Yang ketiga, salah satu cara meminimalkan adalah dengan menggunakan aljabar Boolean. Kemudian mikrokontroler. Yang pertama, komponen pendukung. Pada mikrokontroler, perangkat pemrosesan CPU, ROM, RAM, EEPROM, peripheral terintegrasi ke dalam satu chip. Yang kedua, aplikasi dan penetapan. Karena kesederhanaan mikrokontroler sering banyak digunakan untuk proyek-proyek sistem tertanam dan IT, serta untuk sistem dengan tujuan spesifik lainnya. Yang ketiga, arsitektur. Mikroprosesor pada umumnya menetapkan arsitektur von Neumann dengan data dan instruksi terletak pada memori yang sama. Kemudian yang keempat, cost. Mikrokontroler memiliki biaya yang jauh lebih murah, karena umumnya teknologi pada mikrokontroler menggunakan semikonduktor metal oxide yang murah. Kemudian yang kelima, kinerja. Kecepatan pada proses mikrokontroler saat ini berkisar antara 1 MHz sampai 300 MHz, dan pada mikroprosesor kecepatan proses berada pada 1 GHz dan sampai 4 GHz.